Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Mister Update. Pada video kali ini saya akan membahas cara mengatasi error di Excel ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman harus tahu jenis error apa saja yang ada di Excel dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini saya akan membahas ada 9 jenis error, teman-teman bisa lihat. Ada error pagar seperti ini, ada error null, div, ref, value, name, num, NA, getting data ya teman-teman. Sini sudah ada uraiannya, sudah ada penjelasannya error ini kenapa ya teman-teman. Di contohnya di sini misalkan pagar. Jadi dia kolomnya terlalu kecil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di kolom E ini ada error pagar seperti ini. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu dengan langsung saja double klik seperti ini, atau teman-teman bisa klik di teman-teman perlebar kolomnya seperti ini. Sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Jika masih belum cukup, perlebar lagi. Nah, maka dia akan terlihat datanya teman-teman. Biasa pagar ini dia di currency atau di rumus atau di tempat yang lain ya, akan terjadi pagar seperti ini, error pagar. Jadi solusinya hanya perbesar saja kolom. Kemudian ada error yang kedua yaitu null, yaitu penulisan rank tidak benar. Nah, di sini sudah ada contoh error null. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penulisannya sama dengan sum, kemudian buka kurung I2 spasi K2. Nah, ini akan dijumlahkan. Sum ini artinya penjumlahan. Jika spasi seperti ini, rumus sum ini tidak akan berjalan. Seharusnya dia titik 2 seperti ini. Ini artinya jumlahkan I2 hingga K2. Jadi I2 dari 100 hingga 250 nih, ketiga data ini akan dijumlahkan. Atau jika seandainya teman-teman ketik titik koma seperti ini, maka yang akan dijumlahkan I2 dan K2. Jadi 100 akan dijumlahkan dengan 250. Enter, maka menghasilkan 350. Atau seperti tadi, I2 hingga K2 kita ganti titik 2, maka tidak lagi terjadi error. Dan error selanjutnya ada div. Nah, div ini pembaginya kosong. Ini kita lihat contohnya. Nah, I4 dibagi J4. Kita lihat I4 di sini. Nah, di data 2 di baris ketiga, kita bagi dengan yang ini data 3 ya di baris ketiga. Data 3 baris 3 ini tidak ada data, maka dia akan error div seperti ini. Ini artinya 3029 dibagi dengan data yang tidak ada, maka akan error. Teman-teman cukup isi datanya. Misalkan harus isi 1. Tidak mungkin pembagian tidak ada pembaginya ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membagi pasti ada pembaginya. Bagi 2 terserah teman-teman. Nah, ini solusinya. Kemudian ada error selanjutnya yaitu error ref. Nah, di sini contohnya I3 ditambah L3. Nah, I3 ditambah L3 ini tidak ada error teman-teman. Dan error ini biasanya I3 ditambah 3 ini, misalkan di L3 ini tidak sengaja teman-teman pencet delete atau terhapus sumbernya ya, sumber pembaginya atau salah satu datanya, maka akan terjadi error seperti ini dia teman-teman. Teman-teman perhatikan sudah menjadi ref. Kita klik I3 ditambah ref ini kenapa? Karena L tadi sudah hilang ya teman-teman. Biasanya teman-teman tidak sengaja melakukan penghapusan, melakukan delete, maka akan terjadi error seperti ini. Jadi teman-teman cek lagi, seharusnya I3 ini kita jumlahkan dengan mana? Oh, I3 kita jumlahkan dengan 250 ini. Hapus dulu ref, masukkan angka 250, klik saja di sini, kemudian enter. Dan selanjutnya ada rumus ada error value ya teman-teman. Error value ini adalah tipe data tidak sesuai atau tidak ditemukan ya teman-teman. Kita contoh, kita klik di sini. Nah, K2 ditambah K3. Kita lihat 250 ditambah D ya. Ini jelas tidak bisa ya. Angka ditambah huruf tidak akan menghasilkan angka ya teman-teman. Makanya error value artinya nilainya tidak benar. Seandainya kita ganti dengan 50 di sini, maka dia menghasilkan 300, baru benar ya teman-teman. Jadi ini tipe datanya tidak benar. Salah satu di antara kedua isi dari rumus ini tidak ada yang benar datanya tadi teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan error name. Error name ini adalah rumus tidak dikenali. Nah, kita cek
Di sini saya sudah buat contoh rumus average. Nah, yang ini ya, data 2 sampai data 4 di baris kedua harusnya kan menghasilkan jadi 38.000 ditambah 9.000 ditambah 50 dibagi 3 rumus average nya. Tapi di sini kenapa error, dan errornya error name? Kita cek penulisan average ini kurang e ya, average seharusnya ada e. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat average ini salah. Jadi setelah kita perbaiki, kita enter, baru dia menghasilkan angka. Contoh lain misalkan rumus sum sama dengan sum, seharusnya kan seperti ini. Kemudian blok misalkan teman-teman jumlahkan yang ini, kurung seperti ini ya teman-teman. Ini kan jalan, jadi misalkan sum ini hilang huruf M seperti ini, teman-teman enter, maka akan menghasilkan error name seperti ini. Makanya teman-teman harus jeli klik jika error name ini sudah pasti error di rumus, tinggal tambahkan M, enter sesuai dengan rumus. Kemudian ada error 6 ya. Error 6 ini adalah angka yang dihasilkan terlalu besar atau di luar jangkauan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita klik dulu, kita lihat. Nah, I2 dipangkatkan dengan J2. I2 100 dipangkatkan 23.000. Ini terlalu besar ya teman-teman. Tidak memungkinkan, makanya terjadi error number. Artinya Excel tidak memungkinkan menghitung ini, data ini terlalu besar. Kita contohkan misalkan 100 dipangkat 2. Kita ganti angkanya 2, maka error ini berubah menjadi angka. Jadi 100 dipangkat 2, 100 dikali 100 hasilnya 10.000 ya teman-teman. Masih memungkinkan. Seandainya misalkan kita ganti dengan 10. Nah, ini pagar, jadi seperti tadi, jika pagar artinya tidak. Nah, 100 dipangkat 10 saja sudah menghasilkan berapa ini ya teman-teman? 1000, 1 juta, 1 miliar, 100 triliun, berapa ratusan ribu triliun ini teman-teman. Ini baru dipangkatkan dengan 10. Bagaimana dengan dipangkatkan angka yang sudah 3400? Makanya terjadi error 6. Ini tidak memungkinkan untuk dibaca lagi atau tidak memungkinkan untuk dihitung lagi ya teman-teman. Inilah penyebab error 6. Jadi teman-teman harus jeli ya teman-teman. Kemudian ada error NA. Error NA ini adalah data acuan tidak ditemukan. Biasanya error NA ini error pada rumus VLOOKUP ya teman-teman, atau rumus pada rumus index dan match. Nah, rumus pencarian seperti ini biasa akan menghasilkan error NA. Di sini kita cek VLOOKUP di 9 yaitu 1 ini. Kemudian H2 K5 datanya di sini. Ini tabel arraynya. Kemudian kolom keempat yaitu di data keempat ini. Kemudian false yang pasti saja, maka menghasilkan 250. 1 di kolom keempat 250 sudah benar ya. Jika kita gantikan dengan 2, maka seharusnya 50. Kita lihat sudah benar ya. Jadi seandainya kita ganti dengan 5, kita enter, maka dia akan error NA. Sedangkan data di sini kita lihat, nah hanya di blok sampai 4 saja, tidak ada ke bawah, tidak ada angka 5 ya. Makanya terjadi error. Kita ganti dengan data yang tidak ada, maka dia akan error. Nah, untuk atasi error ini, error NA ini seperti apa teman-teman? Teman-teman bisa menggunakan rumus if error atau if NA ya teman-teman. Jadi sebenarnya sama rumus ini, kita praktekkan. Misalnya di bawah ya, sama dengan if error. Nah, teman-teman bisa lihat if error, kurung masukkan value. Nah, value yang dimaksud di sini jika benar, misalkan jika benar 1. Kemudian jika salah masukkan value salah. Jika salah misalkan 1 2. Kemudian titik kurung. Nah, dia akan menghasilkan 1 karena ini memang tidak terjadi error. Kita praktekkan di rumus NA ini ya teman-teman. Jadi bagaimana prakteknya? Setelah sama dengan, teman-teman masukkan rumus if error. Nah, yang kedua if error ini, kemudian buka kurung, rumus VLOOKUP ini adalah diartikan value ya, value yang pertama, artinya benar. Jika benar tampilkan ini. Kemudian jika di rumus ini terjadi kesalahan, tadi kan error NA ya teman-teman, maka kita titik koma dan kita buat misalkan data tidak ditemukan, data tidak ditemukan seperti ini. Dua, tutup kurung, enter. Nah, jadi jika seandainya di luar angka 1 sampai 4, maka datanya tidak ditemukan. Misalkan 1 akan menghasilkan 250, jika 2 akan menghasilkan 50, jika 3
akan menghasilkan angka 1300, jika 4 akan menghasilkan 36.000, dan jika 5 akan menghasilkan data tidak ditemukan, teman-teman. Jadi sebelumnya tadi error NA, maka di sini digantikan dengan data tidak ditemukan. Jadi untuk supaya rapi data teman-teman. Dan teman-teman bisa menggunakan selain if error ini, teman-teman bisa menggunakan if NA. Rumusnya tidak jauh beda sama dengan if NA. If NA, kemudian buka kurung, sama teman-teman masukkan value yang benar, misalkan seperti tadi 1, jika salah masukkan apa yang teman-teman inginkan seperti ini. Nah, kita tes saja ya teman-teman, kita copy saja ini, kita copy, kita paste, ini saya ganti dengan 1, kemudian ini saya ganti dulu rumusnya. Nah seperti ini ya. Nah ini error. Oke teman-teman bisa lihat jika 1 menghasilkan 250, ini sudah benar. Kita tes 5, dia error seperti ini. Nah kita ganti lagi, setelah sama dengan masukkan if NA, kemudian buka kurung. Nah rumus VLOOKUP ini biarkan saja seperti ini. Ini artinya jika rumus ini tidak error, maka dia akan menghasilkan data ini. Kemudian di akhir rumus titik koma, jika error, misalkan teman-teman tampilkan saja misalkan seperti ini, error, sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Nah dia akan tampil error. Jika datanya ada akan tampil seperti ini, jika datanya tidak ada di luar jangkauan maka dia akan tampilkan error, artinya datanya tidak sesuai. Saya rasa teman-teman sudah paham jenis-jenis error. Oh ya, dan satu lagi ada getting data. Getting data ini sebenarnya bukan error, ini hanya saja proses, jadi lagi loading. Misalkan teman-teman mengambil data dari SQL, teman-teman masukkan kemari, atau ada rumus yang bertipa-tipa sehingga sangat banyak rumusnya, jadi dia akan melakukan proses getting data, artinya dia sedang melakukan pemrosesan. Nah, masih dalam proses ya, jadi itu kita harus sabar, kita harus menunggu, kita harus sabar. Itulah caranya teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah paham jenis-jenis error dan cara menangani error ya teman-teman. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.